Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih membahas tentang momen-momen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu saya perlu memberitahu bahwa purnama terjadi pada pagi ini, puncak purnama 10 Oktober 2002 jam 3.54. Sekarang pasti di langit lebih purnama. Purnama berikutnya itu akan terjadi gerhana. Ya, yaitu pada 8 November. 8 November jam 18. Jam 6. Maghrib pada 8 November akan tiba di Pangurawi ya, 17.50. Jadi kalau kita mau sholat, ya maghrib dulu gitu. Sholat maghrib tiba pada 17.50, puncak gerhana pada jam 18, 8 November, hari Selasa. Gerhana bulan ya. Berikut ini adalah gerhana matahari dan bulan, 3 gerhana. Yang pertama, secara parsial, gerhana bulan tadi sudah disampaikan ya. Gerhana matahari secara parsial akan terjadi pada 20 April tahun 2023, tahun depan. Itu terjadi pada hari Jumat. Nah ini kalau saya belum pernah menemukan sih ada dalilnya ya. Kalau sampai terjadi sehari itu 3 kali gerhana, ini patut kita waspadai. Kalau bukan tiga kali gerhana, 3 kali khutbah. Kalau sehari terjadi 3 kali khutbah, itu patut kita curigai. Ya, sebab kemungkinan itu sudah dekat-dekat kiamat. Tapi kan jarang terjadi kan, sehari 3 khutbah. 3 khutbah itu bisa terjadi antara lain paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat, terus ada gerhana pula. Nah ini jarang terjadi kan. Nah pada nanti gerhana matahari itu 20 April tahun depan, hari Jumat, jam 10.44 siang hari. Nah, berarti ini gerhana dulu sebelum Jumatan. Ya. Gerhana matahari tanggal 20 April 2023 jam 10.44. Nah, gerhana matahari berikutnya mungkin kita tidak menyaksikannya ya. Gerhana cincin itu akan terjadi pada 29 Juli 2288. Jam 12.57. Sementara gerhana matahari total akan terjadi pada 1 Januari 2625 jam 11.55. Nah, kalau gerhana bulan masih kita saksikan. Antara lain untuk tahun ini penghabisan bulan depan ya. Hari Selasa 8 November 2002 jam 18. Nanti pada tahun 23 akan terjadi 2 kali.
yaitu gerhana semu penumbral pada 6 Mei ya 2023 jam 00.24. Tapi ini tidak disyariatkan sholat gerhana karena terlalu jadi hanya bulan itu hanya ridem, nggak terlihat ada ini, nggak kelihatan cowaknya gitu, hanya ridem ya. Dipastikan bulan walaupun itu purnama pada 6 Mei 2023 itu bulannya nggak ada gitu. Padahal purnama. Nah, sebelum ada gerhana terang dia. Nah, tapi setelah gerhana nggak cowak, nggak hilang aja gitu. Nah, itu namanya penumbran. Nah, itu tidak disyariatkan salat. Yang parsial akan terjadi lagi pada tahun depan pada 29 Oktober. Tapi ini pagi sekali sebelum subuh, yaitu jam 3.15. Ini agak menghadapi kesulitan ya. Mungkin digabung dengan sholat subuh. Soalnya dini hari jam 3.15, tapi tahun depan. Nah itulah. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa hari ini ya, pagi ini terjadi puncak gerhana jam 3.54. Beberapa jam sudah lewat, tapi sekarang masih kita bisa lihat. Kemudian nanti akan ada purnama tanggal bukan purnama, awal bulan. Ya, awal bulan, akhir bulan. Itu akan terjadi pada 25 Oktober jam 17.48. Akhir bulan ini untuk menentukan awal bulan. Ya, disebut dengan 0 bulan, bukan tanggal 1 tapi 0 bulan. Nah, karena dia terjadinya pada 17.48 dipastikan tidak bisa ditanggalkan malam itu. Maka awal bulan Hijriah ke depan, berarti Rabiul Tsani, itu akan terjadi pada 27 Oktober, hari Kamis. Itu awal bulan Rabiul Tsani. Itulah tentang falak. Kita buktikan ya nanti ya, 8 November. Betul tidak ada. Kita lanjutkan dengan kajian tentang momen-momen bersama Rasulullah. Kali ini adalah tahfizuhu sallallahu alaihi wasallam, motivasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ini kan masih menjadi kajian-kajian orang ya, kajian-kajian kita di seluruh dunia. Kenapa Nabi Muhammad bisa membawa umatnya yang begitu tertinggal menjadi maju dalam waktu 23 tahun. Ini yang masih menjadi kajian. Ya, begitu cepat manusia yang biadab menjadi berperadaban dalam tempo 23 tahun. Itu tidak bisa dilakukan semua bangsa. Kita aja 77 tahun masih begini. Maju mundur ya. Udah maju, mundur lagi. Man tataba al-Qur'an al-Karim wajadahu yarkhaw bi uslubi tahfiz lin nasi ala ta'ah. Barang siapa yang tatabu itu meneliti, menelusur ya, Al-Qur'an Karim, maka dia akan menemui semua gaya bahasanya itu memberikan support agar kita maju, tidak saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi ayat-ayat Quran itu banyak sekali, ya, motivator ulung, supaya kita maju tidak saja di akhirat, tapi di dunia, dunia akhirat. Bimukafatihim alaiha fid dunya wal akhirah, dengan mukafah, memberikan dorongan-dorongan supaya kita mendudukkan diri seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kita kalau mau cari dunia, jangan keterlaluan. Ya,
mencari akhirat juga jangan keterlaluan sampai melupakan dunia. Kalau cari dunia jangan melupakan akhirat. Kalau cari akhirat jangan melupakan dunia. Inilah pesan dalam Islam. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat 7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau, ya ini kalau. Biasanya kata-kata yang diawali dengan kalau kecil kemungkinannya atau susah diperolehnya. Kalau sesungguhnya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi makan itu sampai diibaratkan la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari atas dan dari bawah. Saking makmurnya, urusan makan udah nggak ada kepikiran. Nah ini ya, janji Allah dalam Al-Quran. Wa qadit taba'an nabiyyu wa qadit taba'an nabiyyu al-manharabani fit tahfizi fid dunya wal akhirah. Begitu juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah selalu mengarahkan manusia supaya mencari dunia dan akhirat secara berimbang. Apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah? An Abi Hurairah, diceritakan oleh Abu Hurairah, anna Arabian atan Nabi. Datang orang Arab. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau diungkap kata Arab berarti orang dusun yang kurang pendidikannya. A'rab, ya. Datang seorang A'rab kepada Nabi. Faqal, lalu A'rab itu bertanya pada Rasulullah, dullani ala amal, tolong tunjukkan aku amal, idza amiltuhu dakhalal jannah. Kalau aku melakukannya, kalau aku mengerjakannya, maka aku akan masuk surga. Ini kata orang Arab, tunjukkan suatu perbuatan yang bisa memasukkan aku ke surga. Ini orang Arab ya. Jadi disebut dengan dusun. Enggak ada basa-basi, langsung ngomong begitu. Nabi menjawab, ta'budullaha, beribadatlah kamu kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, jangan menserikatkan sedikit pun. Wa tuqimus shalah al-maktubah, tegakkan salat yang diwajibkan. Wa tu'addiz zakat al-mafruḍah, dan tunaikan zakat yang diwajibkan, yang difardukan. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah Ramadan. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 1, ibadat pada Allah, tidak musyrik, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan. Haji tidak disebut ya. Fahafazan nas ala tamasuk bi arkanil Islam min khilali dzikri akibati dzalik wa hiya annaha taj'alu sahibaha min ahlil jannah. Maka Rasulullah memotivasi orang Arab ini untuk berpegang teguh terhadap rukun Islam. Kalau dijalankan dengan baik, maka akan menyebabkan pelakunya masuk surga. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada sabda Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu atau kalian akan beruntung. Wal falahuna mutlaqun, falah yang dimaksud di sini keberuntungan itu mutlak. Wa yahtamil amrain ma'an fid dunya wal akhirah, boleh jadi keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai menuhankan apapun kecuali Allah. La ilaha illallah aflaha fid dunya wal akhirah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka seseorang beruntung di dunia maupun akhirat. Ini kan terlihatnya seperti sederhana sekali. Ya. Nah, mengucapkan la ilaha illallah beruntung di dunia dan akhirat. Oh, kenapa kita nggak beruntung-beruntung? Nah, ini berarti ada yang salah. Ya. Pemikirannya terlalu dangkal.
memahami la ilaha illallahnya kita terlalu dangkal. Kenapa kita nggak beruntung? Ya. Di dunia maupun akhirat. Nah ini berarti ada yang salah. Tahfizuhu bil jannati alal jihad. Begitu juga Rasulullah mendorong jihad. Apalagi jihad. Jihad itu kan korbannya nyawa. Ya. Dan itu sangat besar, tidak bisa diulang. Ya. Sehingga promosinya itu harus kuat. Fafi ghazwati Badrin qala lahumun nabiyyu. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin." Tegaklah kalian untuk masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi. Faqala Umar ibnu Humam al-Ansari. Umar bin Humam al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Ya Rasulullah, upahnya surga yang luasnya langit dan bumi? Qala na'am. Rasulullah menjawab, benar. Lalu Umar mengatakan bakhin. Bakhin itu artinya oke. Rasulullah bertanya, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin." Kenapa Anda kok menjawabnya bakhin? Lalu Umar mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah, illa raja'atan an akuna min ahliha. Saya kepengen sayalah yang masuk surga. Itu ya, saya kepengen seperti itu. Lalu Rasulullah memberikan pernyataan, fa innaka min ahliha. Memang kamu penghuni surga. Nah, ini kalau sudah ada statement dari Rasulullah, memang kamu masuk surga. Enak udah, nyaman ya, karena ada statement dari Rasulullah kan. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah mengatakan begitu? Fa akhraja tamarat min qornihi. Lalu Umar mengeluarkan sisa kurma yang ada di tempat busurnya. Jadi dia bawa busur, kan ada wadahnya tuh, diisi kurma, dibuang semua. Faja'ala ya'kulu min ternyata dimakan. Lalu dia makan, tsumaqal. La in ana hayitu hatta akula tamarat, hadhi innala hayatun tawila. Saya nggak sempat makan semuanya. Kalau saya makan, maka saya terlambat masuk surga. Tuh. Nah, jadi dia nyimpen di wadah busur panahnya itu kurma-kurma. Mungkin untuk sangu ya. Kalau perang lagi lapar, lagi perang, nah, dia comot. Kata dia, saya makan satu, sisanya saya buang. Sebab kalau saya makan semua, saya terlambat. Nah, setelah dia buang, dia berikan, ya, cuma makan satu, masuk ke medan perang, lalu dia syahid. Terlalu lama saya untuk makan semuanya. Nah, itu yang dikerjakan oleh Umar. Fafihi bayanu hatta tsumma qatalahum. Kemudian nyeruduk ya, dia di medan perang hatta kutila. Kemudian dia tewas, gugur. Wafihi bayanu azimi asari tahfiz. Ini merupakan pengaruh dari motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Wah, lama ini saya jadinya kalau makan ini sampai selesai. Dia cuma cukup satu, masuk ke medan perang, nggak lama dia tewas, gugur. Yastajula qatla syauqan lidukhulil jannah. Karena ada motivasi dari Rasulullah ya untuk masuk surga. Wahia mukafa'ah allati haffazahum bihan nabi. Itulah mukafa'ah. Mukafa'ah itu apa? Ya bandingan ya, sebandingan. Wa minat tahfiz bil jannah aidan tahfizu li Abi Dzar ala makrumati ta'afuf min su'alin nas. Satu saat ya, motivasi lain yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kepada Abu Dzar. Fa'an Abi Dzar baya'ani Rasulullah faqal. Satu saat Rasulullah membaiat saya, kata Abu Dzar. Faqal, lalu beliau bersabda, hal laka ila bai'atin walakal jannah. Maukah kamu berbaiat kepadaku? Kamu akan mendapatkan surga. Qultu na'am, aku menjawab ya. Wa basattu yadiya. Lalu aku
memajukan tangan, menyambutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa yasyarid alayya alla tas'alan nas. Tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh meminta apapun kepada orang lain. Tidak boleh minta apapun. Ya, minta uang atau minta apa saja. Qultu na'am. Ya. Lalu Rasulullah melanjutkan, meskipun walau sautaka in sakata minka, meskipun tongkatmu jatuh, kamu tidak boleh minta orang supaya mengambilkannya untukmu. Nah itulah, fahafazan nabiyyu tahfizan. Nah, maka sejak itulah Abi Dzar itu tidak pernah minta bantuan orang apapun. Ya, jadi dia diajar mandiri ya. Fahafazan Nabi tahfizan ukhrawiyan bil jannah ala ta'afuf an su'alin nas. Jadi Rasulullah memberikan motivasi kepada Abu Dzar, jangan pernah minta apapun. Layani dirimu sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Abu Dzar sampai seperti itu. Tahfizu sallallahu alaihi wasallam bil asya'i dunyawiyati. Motivasi Rasulullah terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Katahfizi bitulil umur wa sa'ati rizki. Sebagaimana Rasulullah memberi motivasi panjang umur dan luasnya rezeki. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyub satalahu fi rizki au yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin ya dilapangkan rezekinya atau ditunda asarnya, nah, maksudnya dipanjangkan umurnya, ditunda ajalnya, fal yasil rahimah, maka adalah dia menyambung silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki. Ya. Jadi ada apa itu namanya, lobby-lobby. Nah, kepada orang yang kita pastikan ya, yang berkualitas. Nah, itu nanti rezeki kita tambah banyak, umur kita tambah panjang. Wa fi sahihain an Abi Qatadah, dalam sahihain Bukhari Muslim dari Abi Qatadah, annan nabiyya qala fi ghazwati Hunain. Rasulullah bersabda waktu perang Hunain, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu. Barang siapa yang membunuh orang waktu perang, membunuh musuh, maka dia memperoleh salab. Salab itu apa? Salab itu benda-benda berharga yang dibawa oleh musuh. Kalau dia bawa kuda, ya kudanya buat dia. Kalau dia bawa pedang emas, ya pedangnya buat dia. Pokoknya apa yang ada di tubuh musuh yang dibunuh, maka semua untuknya. Salab itu mahwa ala qatil wa ma'ahu. Apa-apa yang ada pada orang yang dibunuh. Pakaian, pedang, tunggangan, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan penunggu atau pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasulullah turun. Tuh. Itu dia, sebabnya dia turun itu. Yang 50 ditempatkan oleh Rasulullah di perang Uhud. Kenapa dia turun? Karena dia pengen ngejar musuh itu, kalau dibunuh nanti yang pakaiannya, semua milik yang terbunuh itu punya dia. Itu penyebabnya. Ya. Maka terjadilah sikap-sikap indisipliner. Jadi apa salahnya kalau diem aja, nunggu sampai perang usai, ya dapatnya sedikit. Tuh. Kalau dia bawa kuda, dapat kuda. Pedang, dapat pedang, gitu. Faqad yakunu tahfiz al-ma'nawi bi dzikri min qabatin azibatin liman yaqumu bi hadzal amal kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar la u'tiyanna rayah gadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu fabatan nas ailatahum ayyuhum yaqta.
Faghadaw wa kulluhum yarju ayyata. Satu saat Rasulullah mengumumkan waktu saat perang ya. Besok aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang diridhai Allah dan Rasulnya. Dia ridho kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya ridho pada dia. Lalu sahabat-sahabat pun menunggu, kepengen mereka lah yang diberi. Ya, ternyata pagi harinya Rasulullah bersabda, mana Ali bin Abi Thalib? Lagi sakit mata ya Rasulullah, panggil. Nah itu katanya matanya belek kan. Lalu diusap dengan tangan Rasulullah, beliau pun sembuh dan diberi tugas untuk membawa bendera. Pembawa bendera ya, itu kan kebanggaan kan. Tapi benderanya bukan bendera kemerdekaan, bendera perang. Kalau kemerdekaan mah seneng tuh, dari mana diumumkan kan? Ada ininya apa tuh? Ada namanya di sini kan? Seneng karena bendera kemerdekaan. Kalau bendera perang, wah salah-salah bisa buntung tangannya. Kan pernah terjadi tuh, ditebas membawa bendera, jatuh kan? Sebelum jatuh ke tanah diambil lagi, tebas lagi, ambil lagi. Nah, perang ini menjadi tanda bahwa kita ini gagah. Kalau sampai jatuh benderanya ini, lambangnya, nah itu sudah alamat kurang baik. Faqad hafazahu Nabi tahfizan ma'nawiyan dafa'ahum ila ayyatamanna kullu minhum ayyakuna sahibaraya liyafuza biham. Dan ini diakui, saudara. Diakui oleh dunia. Ya, jadi kalau salah pengarahan, saudara, salah pengarahan, ini akan terjadi musibah besar. Tuh. Ini bukan zaman dulu aja, zaman sekarang juga sama. Ya. Jadi kalau sampai salah pengarahan, salah pengajaran, ini orang Islam bisa lupa segalanya, bisa fokus ke situ. Nah, itulah yang orang sebut dengan pengantin. Pengantin. Mau surga, kamu harus target. Dia bisa gelap mata. Ini yang ditakuti oleh dunia. Islam itu mampu seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi motivasi agama ini dikhawatirkan oleh banyak orang. Jadi kalau kita ini ilmunya kurang, itu bisa masang targetnya salah nanti. Hantem aja, hantam kromo ya. Semua yang dia jadikan target dihantam. Ta'zirahu sallallahu alaihi wasallam. Tatanawat uqubat bita'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang sifatnya mendidik, tapi tidak disebut sanksinya. Ta'zir ya. Jadi dalam Quran itu ada qisas, ada had, ada ta'zir. Hukuman pidana ini ada 3. Ya. Sanksi, pemberian sanksi. Pertama, qisas. Qisas itu tergantung pada korban, keluarga korbannya. Apa mau diqisas apa enggak. Yang kedua adalah had. Had itu adalah hukuman yang sudah dijelaskan dalam ayat. Contohnya mencuri, ya, potong tangan, berzina, membunuh. Nah, itu. Nah, membunuh masuk qisas ya. Idzil maqsudu ta'zir at-ta'dibu warad'u. Karena tujuan dari ta'zir itu adalah ta'dib. Ya. Warad'u dan efek jera. Memberikan pendidikan dan efek jera. Jadi kenapa orang mencuri dipotong tangannya? Supaya tercipta kondisi yang aman dan nyaman. Sehingga orang takut mencuri. Ya memang dikorbankan ya. Kata orang tuh dimutilasi kan, dipotong tangannya. Nah, tapi nanti orang yang punya rencana berbuat yang sama, itu tidak jadi. Nah, itu sehingga tercipta keamanan. Jadi orang mikir-mikir kalau mau nyuri, melihat hak orang lain, dia nggak langsung terpikir mencuri karena dia takut akibatnya.
Faminhuma yakunu bitaubih. Ada pengajaran Rasulullah itu dengan taubih. Taubih itu memberikan nilai yang tidak baik. Ya, dijelekin lah. Diturunkan harga dirinya. Wa jazri bil kalam, serta dengan ucapan jazr. Nah, jadi efek jerah dengan artinya dimarahi lah. Wa minhu ma yakunu bil habsi, ada yang dengan ditahan. Wa minhu ma yakunu bin nafi, ada yang diasingkan. Ya, jadi cara hukuman-hukuman Rasulullah itu ada yang dimarahi, ada yang dicela, ada yang ditahan, ada yang dibuang. Wa minhu ma yakunu bidzarbi, ada yang dipukul. Wa ta'ziratun nabi kanat mutanawwa'atan, macam-macam, wa mukhtalifatan, berbeda-beda, bihasabi jurmin kullu syakhsin, tergantung kesalahan seseorang, wal khata'il ladzi irtakabah, dan kesalahan yang dilakukannya. Apa bentuk tanzir yang pernah terjadi di zaman Rasulullah? Diceritakan kama ja'ani an Abdullah bin Abbas, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah ra'a khataman min dhahab fi yadi rajul. Suatu saat Rasulullah melihat ada cincin emas yang dikenakan oleh seorang laki-laki. Fanaza'ahu fatarahahu. Lalu Rasulullah mengambilnya, melepasnya dan dibuang. Waqal, sambil beliau bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Kamu sengaja ya memakai bara dari neraka. Fayajaluha fi yadihi. Jadi kalian, salah seorang di antara kalian sengaja meletakkan bara ya ke tangannya. Jadi kalian menggunakan cincin bara di tangannya. Faqila li rajul ba'da ma dhahaba Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah pergi, ya, dikatakan khudh khatamaka intafi' bih. Rasulullah mengatakan, ambil cincin itu, manfaatkan, tapi jangan dipakai. Itu kan emas kan? Jadi Rasulullah juga bilang, ambil setelah orang-orang pergi, ambil cincinmu, manfaatkan. Qala, lalu sahabat itu mengatakan, la wallahi, la akhudhu abadan. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan mengambilnya. Ya, disuruh ngambil dia nggak mau. Enggak, saya nggak mau ngambil. Waqat tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Nah, ini mereka nerima. Kalau kita kan marah. Ya. Setelah suruh buang, dia suruh ambil lagi nggak mau. Wa min hadza nau'i min at-ta'zir ma ja'a Abdullah bin Amr. Diceritakan juga oleh Abdullah bin Amr, qal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini musfaraini ay ahmaraini masbughaini bil usfur. Rasulullah melihat dua pakaian yang dikenakan olehku. Nah, ini kata Abdullah bin Amr, ya, warnanya merah. Ummaka amaratka bihadza, Rasulullah menegur. Kamu disuruh sama ibumu, suruh pakai begini. Jadi pakaiannya rangkep, double-double. Kan terlihat tuh. Pakaian yang sama, double dipakainya. Rasulullah menegur, memang kamu disuruh ibu pakai rangkepan begini. Wa fi riwayatin inna hadhi min thiyabil kuffar. Dalam sebuah riwayat disebutkan ini adalah pakaian orang kafir. Fala yalbasha, jangan kau kenakan. Nah dulu NU pernah mengeluarkan fatwa. Ya. Orang yang pakai celana panjang itu sama dengan orang kafir. Dulu. Karena waktu itu orang NU semuanya pakai sarung. Yang pakai celana penjajah. Nah, ini karena kurang wawasannya. Ya bisa saja lah orang salah. Jadi yang pakai celana itu orang kafir. Karena tasyabuh. Ini kesalahan ya. Jadi kalau dalam soal pakaian memang walaupun sunnahnya jubah,
tapi tidak dilarang kita pakai yang lain, kecuali kita memang tujuannya niru orang kafir. Kalau tujuannya niru orang kafir mah nggak boleh. Atau ada pakaian khas yang hanya dipakai oleh orang kafir saja. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna tasyabbuh bil kufar muharram. Hadis-hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa tasyabbuh terhadap orang kafir itu haram. Mutlakon secara mutlak. Kalau pakaian yang kita kenakan itu khusus dipakai oleh orang kafir. Tapi kalau umum dipakai umum, ya, dan menjadi identitas, tidak menjadi identitas komunitas tertentu, ya boleh-boleh saja. Yang penting menutup aurat. Ya. Tapi kalau biasanya pakaian itu dipakai oleh komunitas tertentu yang bertentangan dengan Islam, itu nggak boleh. Walau lam yaksidhu asyakhsu, meskipun tidak diniatkan untuk meniru. Ya, contohnya tadi ada kewajiban pakai begitu dekat-dekat 25 Desember, ya, pegawai-pegawai kita yang muslimah, itu tidak boleh, bertentangan. Li'anna Abdullah lam yakun yaksidu tasyabuhil kufar, karena Abdullah, sahabat ini, mengenakan pakaian tadi yang ditegur oleh Rasulullah, tentu beliau tidak bermaksud meniru orang kafir. Ya karena senang aja gitu ya. Ada beda ya. Wa madzalika jazarahun nabiyyu, meskipun begitu, toh Abdullah bin Amr ini ditegur oleh Rasulullah. Padahal tentu saja Abdullah ini tidak berniat meniru orang kafir. Tapi karena pakaian itu pakaian yang khas dipakai oleh orang kafir, maka nggak boleh. Fal amru bi ikhraqiha uqubatun wa taglizun li jazrihi wa jazri ghair min mithli hadzal fi'li. Maka contoh-contoh yang diteladankan oleh Rasulullah antara lain pakaiannya dibakar, ya, atau dimusnahkan atau dibuang, ini menjadi ciri hal yang tidak disukai oleh Rasulullah. Apa-apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sudah semestinya kita jauhi. Kemudian takzir Rasulullah bil hajri. An Ummi Salamah anna nabiyya halafa la yadkhulu ala ba'di ahlihi syahran. Saking keselnya diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah ya. Dia adalah ibu dari Anas bin Malik. Satu saat Rasulullah bersumpah tidak akan masuk ya ke rumah sebagian istrinya sebulan. Fihi jawazu ta'zir lil mar'a bil hajri idza waqamiya mukhalafatun taqtadi dzalik. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, ini menjadi contoh buat kita. Kalau kita benci, kita boleh tidak masuk ke rumah istri. Tapi tidak dicerai. Tidak dicerai ya karena anu aja. Supaya menenangkan hati gitu kan. Kalau kita kan kalau benci langsung keluar kata-kata cerai. Sebaiknya udah kita nggak ketemu dulu gitu loh, supaya ya nuansa kebenciannya hilang. Nah, nanti kan kalau sudah tenang, kita pikir-pikir. Kalau kita enggak, dalam satu majlis bisa diucapkan berulang-ulang menceraikan istri. Nah, nanti ujung-ujungnya nyesel. Pikir-pikir dulu, biarkan dulu, nggak ketemu dulu. Ya, jadi kita kalau kita satu ruangan bertengkar, kita pindah ruangan. Kalau tadinya berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berdiri. Ya. Kalau masih emosinya belum turun juga kita berwudu. Nah itu contoh dari Rasulullah. Karena emosi itu berasal dari api, gitu. Akan dingin dengan bantuan air wudu. Nah ini dalam surat 4 ayat 34 Allah menyampaikan wahjuruhunna fil madaji, dan berpisahlah kamu fil madaji, di ranjang. Nah, ranjangnya berpisah. Jadi orang luar nggak boleh tahu, tapi ya kalau ada pertengkaran di rumah itu boleh pisah ranjang. Tapi kurang beruntungnya rumahnya sempit, ranjangnya cuma satu. Bagaimana pisah ranjang? Berarti satu di atas, satu di bawah.
Ya, jadi kalau perempuan itu terhormat, kalau istri itu terhormat, dia merasa tersakiti kalau suaminya nggak mau tidur bareng sama dia. Kalau masih normal, gitu. Ya, tapi kalau nggak normal, nah, sudah dipengaruhi oleh provokasi teman-temannya. Ini kan kebanyakan teman-teman memprovokasi. Dia cerita sama temennya, biarin aja, ngapain kamu begitu? Ini yang menyebabkan tidak normal. Ya, makanya itu. Nah, ini karena curhatan-curhatan, kumpul-kumpul yang nggak genah gitu kan. Tidak sehat. Tapi nggak semua begitu sih. Ada yang mengarahkan sehat. Harusnya gitu, dinasihati. Ya itulah. Ada orang yang beribadah, hidup satu rumah tuh sampai nggak teguran sama istrinya. Sampai tidak berfungsi suami istri. Tapi bisa satu rumah. Ini apa artinya begitu? Nggak mikir dia ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah menunjuk makhluk yang terbaik setelah Allah, setelah Rasulullah kan suami. Ya, sampai orang tuanya terkalahkan kan. Nah ini nggak kepikiran. Ibadah mah terus. Nah ini pikiran-pikiran yang pendek ya. At-ta'zir bi'adami raddis salam. Begitu juga Rasulullah pernah menghukum sahabat dengan tidak menjawab salam. Dari Ammar bin Yasir, qadimtu ala ahli wa qad tasyaqtu yadaya fa khallafuni bi za'faran fa ghadawtu ala nabi fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya. Wa qala idhab faghsil hadza anka. Saya mendatangi keluarga. Suatu saat kata Ammar bin Yasir, saya pulang. Ya, datang, maksudnya berkumpul dengan keluarga. Waqad tasyaqqaqat yadaya. Tanganku tasyaqqaq, sampai kelihatan bekas menampar ya. Jadi tangannya si Ammar bin Yasir ini sampai ada bekasnya. Ya, bekas menyakiti istrinya. Fa khallafuni bi za'faran. Lalu aku berusaha menutup dengan za'faran, dengan minyak za'faran. Minyak za'faran itu minyak wangi ya. Jadi bekasnya itu ditutupi. Fa ghadawtu 'ala nabi. Pagi harinya aku berjumpa dengan Nabi, lalu aku salam, falam yarudda alayya, tapi Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah tahu. Jadi bekas mukulan ini. Bekas mukul keluarganya ditutupi itu bekasnya pakai minyak supaya nggak kelihatan. Rasulullah berkata, pergilah, ya. Cuci dulu tanganmu itu. Rasulullah tahu, walaupun itu terjadi di dalam ruangan ya, dan Ammar bin Yasir nggak memberitahu, tapi Rasulullah tahu. Cuci tanganmu, ketahuan dah. Inilah mukjizat. Wa fil hadis at-ta'zir bi adami raddis salam liman irtakaba mukhalafat syar'iyyah tambihan lahu ala khat'i. Hadis ini memberitahu kepada kita Rasulullah tidak menjawab salam untuk orang yang menyalahi syariat. Ini untuk mengingatkan. Faqat waradan nahyu ani za'faran lirijal. Karena pernah ada larangan tentang za'faran untuk laki-laki. Za'faran ini meninggalkan bekas ya kalau nggak ya. Jadi minyak za'faran itu biasanya minyak yang dipakai oleh dukun. Ya, oleh dukun untuk nulis wafak. Itu warnanya kuning, wangi. Ya. Nah ini pernah Rasulullah melarangnya. Ya, karena kalau orang biasa pakai peralatan dukun, nanti akan dekat-dekat perdukunan. Nah, ini. Jadi sebagai peringatan untuk Ammar bin Yasir. At-ta'zir bidu'a ala ashabi ba'dil mukhalafat. Begitu juga salah satu bentuk ta'zir dari Rasulullah adalah dalam bentuk doa. Wa min dzalika maja'an Salma al-Aqwa anna rajulan akala inda Rasulillah bishimali. Satu saat Rasulullah menjumpai sahabatnya makan dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah bersabda, "Qul biyaminik."
Kalau makan sama tangan kanan dong, gitu kan. Kira-kira Rasulullah mengatakan. Jadi ya, Rasulullah menjumpai sahabatnya makan dengan tangan kiri. Lalu ditegur oleh Rasulullah. Kalau makan dengan tangan kanan. Ya. Sahabat itu menjawab, la astati. Gak bisa ya Rasulullah. Padahal bisa. Hanya beralasan aja. Gak bisa ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Qala lastata'ta. Kalau Anda nggak bisa makan dengan tangan kiri, maka tidak akan bisa selamanya. Ya, jadi Rasulullah menjumpai sahabat makan dengan tangan kiri, ditegur. Kalau makan dengan tangan kanan, ya Rasulullah nggak bisa. Ya udah nggak bisa selamanya. Begitu mau dipakai tangan kanannya lumpuh. Ya, jadi itu langsung doanya jarem gitu ya. Ma manahu ilal kibru. Qala fama rafa'i fihi ila fihi. Lalu sahabat itu menyatakan, ya, tangan tidak bisa saya angkat lagi. Ya, itu kualatnya begitu. Fa fil hadis jawazu du'a ala man khalafal hukma syar'i bila udhrin. Hadis ini menyampaikan pesan boleh mendoakan orang yang menyalahi hukum syariat. Ya, kita boleh mendoakan, tapi sebaiknya jangan, ya. Karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nah, ini ada celaan Rasulullah. Rasulullah menegur. Kama su'ilat Ummul Mukminin Aisyah, satu saat Aisyah ditanya. Qala Hisham bin Amir, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin, beritahu apa saja akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Ditanyakan kepada Aisyah. Alasta yaqra'ul Quran? Apa kamu tidak baca Quran? Qala Hisham, bala. Ya baca. Qalat Aisyah berkata, fa inna khulaqan nabiyila kanal Quran. Maka sesungguhnya akhlak Rasulullah, akhlak Nabi adalah Quran. Jadi Rasulullah ini adalah Quran berjalan. Qala Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah SAW asyra sinin. Aku pernah melayani Rasulullah 10 tahun. Maqalali uffan. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Ya, dengan menegur ya. Marah gitu ya, tidak pernah. Wala qalali li syai'in fa'alta kadza. Dan Rasulullah tidak pernah menegur, mengapa kamu melakukan itu. Kok begitu? Enggak pernah Rasulullah menegur Anas bin Malik seperti itu. Ini satu pendidikan yang luar biasa ya. Jadi katanya itu, kalau kita menegur, apalagi refleks, kaget gitu ya, terhadap anak-anak kita, ini akan menimbulkan trauma. Jadi menurut pendidikan untuk anak, itu sebaiknya kita harus bisa memberi alasan. Ya, kalau kita marah, kita harus memberi alasan. Kalau kita menegur, kita harus bisa memberi alasan. Jangan pernah tidak memberi alasan. Nanti akan menimbulkan kesan pada anak bahwa orang tua telah membenci saya. Tanpa alasan dilarang. Contohnya, jangan makan permen. Kan terpikir di otak dia, kenapa saya dilarang? Enak kok. Berarti orang tua ini nggak senang saya bahagia. Nah, gitu nanti. Salah persepsi. Jadi harus dijelaskan kenapa. Nonton. Jangan nonton lama-lama. Gitu. Kenapa nggak boleh? Ini kan saya senang. Berarti orang tua tidak rela saya suka. Harus dijelaskan. Ya, nah, contohnya dibagi-bagi. Rebutan nama kakak adik. Kita biasa membela adik. Nah, nanti si kakaknya mengira orang tuanya itu telah tidak adil. Maka kita harus sampaikan bahwa yang diperebutkan ini terbatas. Cuma ada satu, kalian dua. Jadi harus gantian. 1 jam sewang. Nah, nanti dijamin sampai sejam lagi ya. Dia akan serahkan. Oh, udah jam kamu sudah habis. Serah. Itu ternyata lebih efektif.
Tapi ya itu butuh kesabaran ya, karena biasanya kita kan sering memotong, pengen cepat. Nah, ini yang menimbulkan kesan tidak baik pada anak. Wa qala li wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Rasulullah selama 10 tahun aku menemani Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menegur, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Wa hala fa'alta kadza. Mengapa kamu tidak begini? Oh begitu? Nah, enggak pernah dia. Rasulullah enggak pernah begitu. Asyru sanawat kamilat laisa ayyaman wala syuhuran. 10 tahun bukan waktu yang sedikit. Innahu umrun tawil, panjang. Fihi taqallubatun nafs wattirabiha. Dan banyak tentu emosi yang ditampakkan oleh Rasulullah kepada Anas. Tapi Anas mencatat Rasulullah 10 tahun tidak pernah memperlakukan hal-hal yang menyakitkan. Wah, kita aja nggak bisa. Fa fi tarkul itab ala mafata. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menegur, tidak pernah menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya piring pecah, ya solusi yang terbaik ya dibersihin, bersihin aja. Walaupun kita enak, waduh mana piring yang mahal, kurang hati-hati sih, terus diungkapkan. Padahal itu sudah terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi itu namanya qadarullah. Jadi takdir itu hanya terwujud kalau sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah evaluasi, jangan terulang. Nah, sekarang kalau udah kejadian, kita salahin terus, apa akan berubah? Tidak berubah. Ke depan, jangan terulang. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Ya, jadi takdir itu ada sebelum terjadi. Kalau sesudah terjadi. Kalau sebelum, namanya bukan takdir, tapi ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Arab artinya memilih yang terbaik. Kita timbang-timbang. Kalau saya milih begini, gini. Kalau milih begitu, gini. Mana yang terbaik? Yang paling sedikit resikonya. Nah, kita ambil. Tapi ternyata pilihan kita salah. Contohnya, ya, kita sudah berpikir matang, mengurangi sesedikit mungkin resiko. Ternyata justru gede resiko. Nah, itu namanya takdir. Di luar kemampuan kita. Nah, maka kita serahkan pada Allah. Ya Allah, semoga mendapat ganti yang lebih baik. Semoga mendapat pahala. Sebab kalau kita salah-salahin terus, nanti ujungnya menyalahkan diri kita sendiri. Aduh, kenapa saya begitu? Kenapa saya begitu? Tungkul begitu terus. Akhirnya kita bukannya sukses, malah gagal. Nah, ya ini jadi pinter-pinter memanage kelakuan kita ya. Li'anna hunaka manduhatan anhu bisti'nafil amri bihi idza uhtija ilaihi. Karena kalau sampai ya kelakuan kita menimbulkan kesan yang tidak baik pada jiwa anak, kita tidak mampu berbuat banyak untuk mensupport. Jadi kalau kita marahin terus, satu saat kita butuh dia, nggak berlaku lagi. Ah, malas sama bapak. Marah mulu waktu itu. Kalau benar nggak dipuji, kalau salah dimaki-maki, nah gitu jadi. Jadi akhirnya lari ke ibu, ya memang bapak kamu begitu, dipanasin pisan. Jadi harus ada kerjasama, kesepakatan sama suami istri. Kalau disalahin kamu harus bela. Begitu juga kalau anak nyalain kamu, saya bela. Harus begitu, jangan dijatuhkan. Ya emang bapak kamu begitu, kamu baru tahu tak? Jadi tambah komunikasi sampai jelek. Ya, dan tidak sadar kita menyalahkan pasangan itu dosa. Ya, karena kalau mau hitung-hitungan yang paling berjasa kan orang yang terdekat dengan kita. Kepada siapa kita? Ya. Nah, ini makanya ini anak-anak kita harus bimbing seperti itu. Tidak boleh lagi perbuatan saya pada anak aja dievaluasi. Kalau saya lakukan yang sama cucu, jangan begitu Pak, itu salah. Contohnya pakai, apa dulu tuh pakai apa tuh? Yang ngikat perut banyak tuh. Hah? Bayi itu yang diikat. Talinya banyak tuh. Apa itu Pak? Ya, gue. Itu dikritik sama dia. Sama anak saya. Gak bagus itu.
Wah, kamu aja begitu-gituin. Iya, itu justru harus dievaluasi. Nggak bagus menurut kedokteran. Katanya gitu. Pokoknya banyaklah hal-hal yang boleh jadi dulu kita ajarkan dievaluasi sama dia. Panas contohnya, kita mau terburu-buru, biarin Pak, jangan diobatin dulu. Karena tubuh kita ini sudah diberi perangkat oleh Allah. Kalau tidak mampu baru kita intervensi, biarin tubuh kita bekerja menyembuhkan. Wah, hebat. Saya mau udah kalang kabut. Nah itu ya contohnya. Sampai seperti itu. Jadi itulah pengetahuan ilmu yang dimiliki manusia itu bertambah. Boleh jadi yang kita terima dulu itu salah, ya nggak apa-apa, kita perbaiki. Ya kan? Tapi begitu juga, anak juga bisa salah. Dan bisa fatal. Satu saat, karena dia diskusi dengan teman-teman, dia mengatakan dunia ini maya. Tidak ada artinya. Salah kamu, pendapat kamu itu salah. Nah, saya intervensi. Karena saya kebetulan juga masuk di Facebook mereka. Jadi kita harus tahu berita-berita, walaupun kita nggak masuk, kita tahu beritanya. Boleh jadi anak kita di depan kita baik-baik saja, tapi ternyata dia punya pendapat yang berbeda, ini kan berbahaya. Kalau masalah syariat sih mending, kalau masalah akidah, waduh, berbahaya. Ya, dia mengira dunia ini maya. Tidak ada artinya. Ini kan anggapan ilusi orang yang putus asa sebenarnya. Wah, tidak boleh terjadi, harus salah kamu. Apa yang kamu anggap itu salah. Kemukakan ayat-ayatnya, pandangan. Nah, itu bisa lurus lagi. Ya, kita nggak pernah tahu gerak anak kita ini di dunia medsos ini, karena mereka milenial ini. Wah, sudah ketinggalan gitu. Mereka udah melangkah lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan pernah diamkan. Kita nggak pernah tahu umur kita, Pak. Umur kita. Karena kita hanya diberi kesempatan sekali. Kalau sampai kita berkonflik dengan orang yang dekat dengan kita, lalu kita bersitegang, kekeh pada pendapat kita, ajal datang. Dan kita nggak pernah tahu. Gimana tuh pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita akan menyesal. Apalagi dia orang saben hari di rumah kita. Ngapain begitu? Anda terlalu serius menganggap ini kayak perang aja. Sudahlah, rangkulan lagi, biasa lagi. Kesalahan kan biasa. Manusia ya harus ada evaluasi, perbaikan di masa depan. Itu aja. Apa yang menjadi persoalan? Masa nggak bisa diselesaikan? Ya menurut saya begitu. Jadi saya tidak akan memandang terlalu serius. Kalau dia nggak negor-negor, saya yang negor. Itu aja, udah selesai. Kalau masih juga ditegur nggak mau bilangin mertua. Ya kan? Nah, mertua tidak akan membela pasti. Apalagi kepada kita, mantu laki-laki. Biasanya mertua selalu membela mantu laki-laki. Biasanya. Nah itu Pak, menurut saya solusinya begitu. Jadi terlalu menganggap serius kayak musuh bebuyutan aja. Ngapain? Kita jangan begitu. Satu atap kan tidak elok lah dipandang sampai nggak teguran. Itu gimana sih? Jangan terlalu serius lah memandang itu. Beda sedikit sudah musuhan, apa-apaan kayak bebuyutan. Anaknya juga lahir dari rahim dia. Anakmu ya anakku. Cucumu ya cucuku. Ya ngapain kita harus bertengkar? Gitu kan? Nah, jadi jangan terlalu serius menganggap musuh. Beda sedikit dianggapnya musuh. Kok bawaannya pengen perang mulu sih? Udah tua juga. Nah ini kan tidak elok. Begini Pak. Kalau kita masuk konflik, di medan konflik itu harus hati-hati. Harus waktu yang tepat. Saya udah berapa kali mendamaikan orang, termasuk ya keluarga saya. Saya datang ke sana, kamu yang mau? Enggak, dia yang mau. Padahal saya yang mau. Kan dalam perdamaian kita boleh berbohong. Ya, agar dua pihak ini bersatu, kan kita boleh berbohong.
Jadi kita bilang, udah kangen dia mau ketemu kamu kok nggak ada. Oh dia nanyain, iyalah nanyain. Ah kamu pasti, enggak dia. Begitu juga ke sini, mereka bertemu akur. Malah setelah akur kita yang ditinggalin. Nah, bisa begitu. Ya sudah berapa kali saya anggap saja tidak ada terjadi apa-apa. Kita kadang-kadang masih ego, anggap begini, anggap begitu. Anggap belum masuk apa yang terjadi. Dulu ada satu komunitas yang hanya mengakui dia saja yang benar. Mereka lagi acara, saya duduk di tengah. Mana kabar saudara-saudara? Ini memang crazy. Gila itu. Perbuatan orang gila. Tapi kalau kita nggak begitu, memang masyarakat kita memang sekali-kali harus dibuat gila. Gimana kabarnya? Masa saya nggak dianggap saudara? Saya kan muslim. Saya gituin. Masa saudara menganggap warga anggota situ yang muslim, orang lain enggak? Ini enggak wajar. Saya bilang enggak boleh begitu. Saya ini muslim. Gitu kan? Saya ngomong, harus dirubah pendirian. Nanti kamu akan menyesal. Itu, tapi ada orang yang menumbuhkan lagi. Karena memang menjadi orang yang dihormati itu senang. Diiring-iring, dicium tangannya. Jadi dia berusaha membentuk komunitas. Saya ini loh yang harus didewakan. Itu banyak orang begitu. Saya lihat tuh begitu. Jadi dia menganggap dia yang benar tuh karena dia pengen dihormati intinya. Pengen mencari perhatian lebih. Tapi kalau kita sadarkan, insya Allah ya dengan momen yang tepat bisa masuk. Alhamdulillah. Contohnya Syekh Utsaimin kan kalau dulu di buku PKK itu selalu diberi contoh begini. Kalau naro piring di tengah. Terus garpu sama sendok di kanan. Nah, kiri ini gelas. Dulu tuh saya begitu diajar di PKK itu. Akhlak. Tapi ini tidak benar. Gelas sekalipun harus pakai kanan. Kan orang tahu biasanya tangan kanan ini kan megang langsung. Sehingga dia kotor kan. Kalau dia megang gelas juga, dia khawatirkan merosot. Licin bisa jatuh itu kan, pecah. Maka kata Syekh Utsaimin, tetap kalaupun kamu harus pakai kiri, yang tangan ikut membantu sehingga tidak disalahi. Tidak termasuk perbuatan setan. Kalau setan itu selalu pakai kiri. Nah, kita tidak boleh niru perbuatan setan. Jadi, kalau saya pakai tangan kanan, nanti merosot. Maka dibantu sama kiri gitu. Tapi tetap kanan. Contohnya kita mau ngambil dari dispenser kan, airnya ini kalau bekas kuah-kuah itu licin, maka bantu dengan kiri, tapi tetap kanan. Begitu Pak solusinya. Karena kita membiasakan kiri, maka jadi kiri. Jadi kidal juga begitu, kiri dari lahir kan singkatannya. Itu juga karena faktor kebiasaan, orang tuanya nggak negur. Satu saat ada orang jualan nasi pakai kiri. Kenapa kamu pakai kiri? Saya kidal Pak. Kalau kamu cebok pakai kiri apa kanan? Saya bilang. Diam dia. Waduh, saya geli nih saya bilang. Saya kasih tahu begitu. Kamu kiri apa kanan kalau cebok? Maksudnya kiri ini hanya boleh untuk membantu. Contohnya megang, terus kita yang ngambil untuk nancepin aja. Tapi tetap yang masuk ke mulut ini harus pakai kanan. Sunnahnya begitu. Sunnahnya. Karena setan pakai tangan kiri. Jadi kita diminta dalam syariat Islam ini untuk ngebedain dengan setan gitu. Gitu Pak. Jadi kalau kita terbiasa kiri, saya ingin memberitahu, maksudnya faktor kebiasaan saja. Kita pasti mampu dibuat kanan. Saya juga dulu begitu. Ya, jadi karena pendidikan dari dulu itu kan kalau makan gelas dipegang kiri, karena memang dia langsung kan, kalau pegang licin. Saya pernah dimarahi itu sama orang yang sebenarnya ilmunya nggak terlalu tinggi. Saya bilang jangan serius-serius amat, sampai ini akhlak, bukan kewajiban. Tapi memang kita harus mencontoh Rasulullah.
Gitu Pak. Jadi kita memang harus dengan legowo meninggalkan kebiasaan. Gitu. Baiklah, demikian hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah memberikan wawasan yang berlimpah pada kita dan memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap kajian kita pagi ini. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah memberikan masa depan yang indah dan cerah kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.